Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ada waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus mencerahkan pikiran kami, melembutkan hati kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Firman Tuhan ini kita akan renungkan dengan tema menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang murid yang sejati tentu tidak ditentukan oleh berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tidak juga ditentukan oleh berapa sumbangsi kita di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak juga ditentukan oleh berapa keaktifan kita di dalam melayani Tuhan. Tetapi menjadi seorang murid Kristus yang sejati itu ditentukan dari komitmen kita membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan menyatakan kesediaan kita untuk diproses oleh Tuhan, menyatakan kesediaan kita untuk dipakai menjadi Allah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita akan merenungkan beberapa hal penting. Yang pertama, bertekun di dalam firman Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, setelah jemaat mula-mula mengalami pertobatan sejati melalui khotbah Petrus, mereka punya komitmen yang luar biasa untuk bertekun dalam belajar firman Tuhan. Kalau kita menyatakan bahwa kita adalah seorang murid, maka kita harus bersedia, kita harus punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan menolong kita untuk mengerti kebenaran, mengerti asas-asas kebenaran yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai seorang murid. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk mengoreksi kehidupan kita. Kalau orang lain yang menegur kita, mungkin kita bisa marah. Tapi kalau firman Tuhan yang menegur kita, maka tidak ada alasan untuk kita marah. Kita harus membuka hati, menerima firman itu, dan mengubah karakter kita sesuai dengan firman. Tapi juga firman Tuhan menolong kita, menuntun kita untuk berjalan dalam kebenaran. Dengan apa seseorang dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan sangat bermanfaat untuk kita nikmati setiap hari. Tapi yang kedua adalah mereka bertekun di dalam persekutuan. Mereka bertekun di dalam persekutuan bersama dengan saudara seiman. Mereka tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Hal ini membuktikan bahwa seorang murid harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman. Tentu kalau kita kaitkan, kalau kita hubungkan dengan situasi sekarang, kumpul secara komunal itu mungkin tidak memungkinkan. Tetapi gereja menyediakan program yang lain, pelayanan secara virtual melalui Zoom. Kiranya melalui program ini menolong kita supaya terus mengambil bagian di dalamnya, agar kita juga sama-sama bertumbuh. Tetapi yang ketiga adalah bertekun di dalam kasih. Saudara, bertekun dalam kasih adalah ciri utama yang menandakan bahwa kita adalah seorang murid. Kasih terhadap sesama, kasih kepada musuh, kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Saling membantu, saling menolong, baik teman kita, sahabat kita, di mana saja. Berikanlah pertolongan kepada mereka. Kalau kita mampu memberikan sesuatu yang menolong mereka, mengapa tidak? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu yang terakhir adalah tekun dalam doa. Doa merupakan relasi kita dengan Tuhan. Doa merupakan akses yang dapat menghubungkan kita dengan Tuhan. Kita dapat berdoa kapan saja, kita dapat berdoa di mana saja, asalkan dengan kesungguhan hati.
Kalau seseorang berhenti berdoa, maka orang itu berhenti membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita terus bertumbuh di dalam doa. Doa kita setiap hari, doa bersama dengan keluarga maupun doa pribadi. Tetapi juga, jangan lupa ciri yang terakhir adalah bercerita tentang Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Masih banyak orang di luar sana yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi tugas kita sebagai seorang murid yang sejati. Biarlah kiranya melalui hidup kita, mereka boleh percaya kepada Kristus. Kalau kita mengamati dalam firman Tuhan ini, ketika jemaat mula-mula percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka bertekun dalam firman, mereka bertekun dalam kasih, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun di dalam doa. Dan apa yang terjadi? Ketika orang lain melihat hidup mereka, banyak orang yang memuliakan Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Melihat kehidupan mereka. Kualitas rohani mendahului kuantitas. Jika kualitas kita sebagai seorang murid terjaga dengan baik, maka percayalah bahwa akan ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kita, baik melalui perbuatan kita maupun melalui perkataan kita, kesaksian kita kepada mereka. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi berkat lebih luas lagi dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami telah selesai membaca merenungkan akan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk hidup di dalamnya, menjadi murid yang sejati dan mampu menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan ini. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.